Oke, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar sebuah pengakuan yang jujur aja, gelap dan bikin resah. Ini datang dari seseorang yang ngakunya pernah jadi bagian dari lingkaran terdalam elit rahasia global. Gila kan? Kalimat ini langsung dari narasumber kita, sebut aja namanya Mas Arka. Dan inilah inti dari semua ceritanya. Sebuah pengakuan tentang gimana ambisi manusia, kata dia ya, bisa jauh lebih ngeri daripada iblis sekalipun. Oke, pertama-tama, siapa sih sebenarnya Mas Arka ini? Jadi dia pakai nama samaran, dan dia ngaku sebagai mantan anggota sebuah organisasi rahasia global yang super kuat. Pengakuannya ini, katanya sih, semacam cara dia buat menembus dosa. Dia pengen ngebongkar semua kegelapan yang dia yakini selama ini ngendalin dunia kita dari balik layar. Pertanyaannya, gimana ceritanya seorang anak muda yang hidupnya udah punya segalanya, bisa sampai kejeblos ke dunia yang segelap ini? Nah, jawabannya, menurut cerita dia, semua itu berawal dari rasa hampa. Kekosongan jiwa yang ternyata nggak bisa dibeli pakai uang. Coba deh bayangin, duit nggak ada serinya. Hidup super mewah, pesta tiap malam, semua yang bisa dibeli pakai uang dia punya. Tapi, bukannya senang, semua itu malah bikin dia mati rasa. Dia nggak ngerasa hidup sama sekali. Nah, kondisi psikologis kayak gini, kehampaan total ini, yang akhirnya bikin dia jadi target empuk buat direkrut. Nah, di sini nih yang menarik banget. Organisasi ini nggak nawarin dia lebih banyak duit. Kenapa? Ya karena mereka tahu buat dia uang udah nggak ada artinya lagi. Mereka nawarin sesuatu yang jauh lebih memabukkan, sesuatu yang nggak bisa dibeli. Kekuasaan. Kekuasaan penuh atas hidup orang lain. Kamu mau coba sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang bisa ngasih kamu kendali atas hidup orang lain? Wah, ini dia kalimat saktinya. Bisikan dari salah satu petinggi organisasi yang seolah-olah ngerti banget kekosongan di hatinya. Ini bukan lagi soal beli barang mewah, tapi jadi sutradara yang nentuin nasib hidup orang lain. Ya jelas, godaan kayak gini susah banget buat ditolak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya, bagian paling gilanya. Jadi, gimana caranya kekuatan ini didapetin? Ternyata lewat sebuah ritual. Dan ritual ini, menurut pengakuan Arka, bukan main-main. Serem banget. Dan diadain di lokasi yang kayaknya nggak ada di peta dunia kita. Arka ngegambarin lokasinya tuh di sebuah pulau terpencil. Di tengah-tengahnya ada lapangan, dikelilingin sama 6 pilar batu raksasa, monolit gitu. Dan pilar-pilar ini katanya penuh sama ukiran-ukiran kuno, sigil-sigil aneh yang nggak bisa dibaca. Seolah-olah tempat itu emang udah dari ribuan tahun lalu disiapin khusus buat ritual semacam ini. Bukan di gedung mewah, tapi di alam terbuka yang kerasa banget aura purbanya. Pengalaman di sana katanya luar biasa intens. Semua indera diserang. Pertama, ada lingkaran ritual yang digambar pakai darah segar. Beneran, darah segar. Terus tiba-tiba muncul suara dengung bernada tinggi yang entah dari mana asalnya, bikin telinga sakit. Dan yang paling aneh, api di tengah-tengahnya. Warnanya ganti-ganti sendiri, dari merah jadi hijau, biru, sampai akhirnya hitam pekat. Api hitam yang seolah-olah nyerap semua cahaya di sekitarnya. Gak masuk akal kan? Jadi buat apa sih ritual segila ini? Menurut Arka, tujuannya cuma satu, manggil entitas kuno yang mereka sebut Baphomet atau Baal. Mungkin kalian pernah dengar namanya di mitologi-mitologi ya, tapi menurut Arka, ini bukan simbol atau mitos. Ini makhluk beneran yang datang ke sana. Dan yang paling bikin merinding, makanan utama makhluk ini adalah emosi kita. Tepatnya rasa takut yang paling dalam, rasa takut dari korbannya. Arka ngejelasin wujudnya tuh spesifik banget. Dan aneh, sosok yang katanya muncul dari api hitam itu punya 4 lengan, 4. Badannya jauh lebih gede dari manusia, kepalanya mirip kambing, terus punya sayap hitam yang gede banget. Semua detail ini menurut dia emang sengaja dirancang buat menciptakan rasa takut yang paling murni. Dan inilah puncaknya. Harga yang harus dibayar buat semua kekuatan itu, klimaks dari ritual ini menurut dia adalah tumbal manusia. Manusia hidup yang dikorbankan di altar batu. Rasa takut yang luar biasa dari si korban di detik-detik terakhir hidupnya, itulah yang jadi mata uang buat ditukar sama kekuatan yang diinginkan para anggota. Oke, jadi kekuatan dari ritual serem tadi itu buat apa sih? Menurut Arka, itu bukan tujuan akhirnya. Itu cuma bensinnya aja. Bensin buat ngejalanin sebuah agenda rahasia yang jauh lebih gede, lebih terstruktur. Sebuah rencana buat ngendaliin dunia. Analogi ini ngegambarin strategi utama mereka dengan pas banget. Seekor cicak selalu bisa memutuskan ekornya untuk melarikan diri. Maksudnya apa? Mereka sengaja bikin krisis atau skandal heboh buat jadi pengalih perhatian. Nah, ekor yang putus itu adalah skandalnya, yang bikin semua orang fokus ke sana. Sementara tubuh cicaknya, yaitu organisasi intinya, kabur tanpa ada yang sadar dan terus melanjutin agenda mereka diam-diam. Nah, ini dia rincian taktik mereka. Krisis global kayak perang atau pandemi, itu sengaja dibuat buat nebarin rasa takut. Kenapa? Biar kita semua jadi gampang dikontrol. Terus, skandal publik yang heboh kayak kasus Epstein, itu cuma ekor cicak tadi, pengalih isu. Bahkan kata Arka, kelompok kayak Freemason pun sengaja digembar-gemborkan, dijadiin kambing hitam, supaya nggak ada yang curiga sama organisasi yang asli. Terus, duitnya dari mana buat ngejalanin semua ini? Menurut pengakuan Arka, sumber dananya ada 2. Yang pertama, dari bisnis-bisnis ilegal raksasa, jual beli senjata, narkoba, sampai perdagangan manusia. Yang kedua, mereka juga nyusup ke sistem keuangan yang legal, kayak bank-bank besar dunia. Jadi uang kotor dan uang bersih nyampur jadi satu. Oke, sekarang kita balik lagi ke Mas Arkanya sendiri. Gimana sih dampak semua ini ke dia? Apa perannya di sana? Gimana dia kabur? Dan beban apa yang dia tanggung sampai sekarang? Arka negasin kalau perannya di sana tuh kecil. Dia bukan bos besar, cuma calo, cuma pion yang bisa dikorbanin kapan aja. Tugas dia cuma nyariin korban buat organisasi. Dan kesadaran inilah yang akhirnya bikin dia pengen kabur. Dia sadar kalau di mata mereka, nyawanya tuh nggak ada harganya sama sekali. Ini rangkuman perjalanannya. Dia direkrut tahun 2017, selama 3-4 tahun, dia aktif jadi anggota dan ngelihat semua kengerian itu. Akhirnya, dia berhasil kabur, menghapus semua jejaknya. Tapi bebas bukan berarti tenang. Sampai hari ini, dia hidup dalam persembunyian, selalu dihantui rasa takut dan paranoia. Dan ada satu lagi klaim dia yang bikin bulu kuduk berdiri. Dia bilang organisasi ini punya kekuatan buat mainin ingatan orang, mengganggu memori. Ini juga yang jadi alasan dia kenapa ada beberapa detail ceritanya yang agak kabur. Kalau ini beneran, artinya level kontrol mereka itu udah bukan cuma fisik lagi, tapi sampai ke pikiran. Terus gimana caranya dia bisa lolos? Menurut Arka, itu hampir mustahil. Langkahnya ekstrem banget. Pertama, dia harus buang semua barang yang dikasih organisasi. Kedua, putusin semua kontak. Ketiga, hapus semua catatan tentang dirinya. Dan terakhir, bikin identitas baru dan ngilang, jadi hantu. Ini nunjukin betapa susahnya dan betapa bahayanya kalau coba-coba keluar dari lingkaran ini. Pengakuan Mas Arka ini, entah ini beneran terjadi atau cuma delusi seseorang yang trauma ya, kita nggak tahu. Tapi ceritanya ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Kalau aja ada sedikit aja kebenaran dalam semua ini, artinya dunia yang kita lihat setiap hari ini mungkin cuma panggung sandiwara. Pertanyaannya, apalagi rahasia yang sebenarnya tersembunyi tepat di depan mata kita?